Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat, taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sehat dan sempat, sehingga kita sama-sama bisa bertemu dalam rangka ibadah ini. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kita lanjutkan pembacaan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, halaman 78, kandungan bab sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang solih. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Wong beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya karena Allah, tapi tempatnya di sisi kuburannya orang solih. Itu saja sudah termasuk pelanggaran berat. Lebih-lebih kalau yang disembah itu orang yang sudah mati, yang dianggapnya orang solih. Kandungan bab ini monggo dibaca. Satu, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun niatnya baik. Iya, sekalipun niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau tempatnya itu salah, jadi di sisi kuburannya orang soleh, maka itu dikatakan seburuk-buruk makhluk. Ya. Padahal manusia itu adalah Allah ciptakan sebagus-bagusnya bentuk adalah manusia. Akan tetapi jika menggunakan satu tempat di sisi kuburannya orang solih dijadikan tempat ibadah, walaupun toh niatnya itu ikhlas hanya karena Allah, tidak karena orang yang dikubur di tempat itu sudah dikatakan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Ya. Monggo. Dua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. Iya, enggak boleh ya. Itu merupakan larangan keras. Dilarang dan diperingatkan dengan keras. Kalau sampai di dalam masjid ini ada gambar presiden, gambar wakil presiden, gambar menteri, gambar kiai. Jadi rupaka kayak gitu itu
dilarang dan diperingatkan dengan peringatan keras. Maka alhamdulillah masjid kita bersih ini. Jadi kalau ada kalender yang ada gambarnya, ya jangan dipajang, jangan ya. Kalau dibutuhkan kalendernya ya diambil kalendernya, gambarnya digunting, diguak. Jadi jangan sampai ada tempat ibadah itu ada rupakanya, ada gambar-gambarnya, lebih-lebih lukisan-lukisan ya. Itu jangan sampai terjadi. Itu yang kedua ya, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka di dalam tempat ibadah. Nih kita bersyukur masjid ini enggak ada rupaka-rupakanya. Kalau ada segera dihilangkan. Lanjut yang ketiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Kemudian 5 hari sebelum wafat, beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Terakhir, beberapa saat menjelang wafatnya, beliau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Kayak gitu ya. Di perkara itu kayaknya sepele dia, tapi itu sebetulnya masalah besar. Terus pelakunya itu kayak merasa aman-aman saja, padahal sangat berbahaya. Iya. Sampai dijelaskan mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Masalah ini masalah apa ya? Masalah rupaka tadi di dalam tempat ibadah, atau mendirikan tempat ibadah di sisi kuburan. Itu adalah sejelek-jelek makhluk. Walaupun toh niat ibadahnya itu baik, ikhlas hanya karena Allah, tapi kalau tempatnya salah jadi masalah. Ini ya, ini sangat-sangat berbahaya. Cuman disayangkan kalau sampai kita itu menganggap sepele tentang itu. Lebih berbahaya lagi orang yang mengamalkan seperti itu, yang benar-benar dilaknat sama Rasul dan di hadapan Allah menjadi sejelek-jelek makhluk, tidak merasa kalau itu salah, malah bahkan mereka bangga. Ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Kalau kita masih mempunyai keluarga seperti itu, ya kita berkewajiban mengingatkannya. Itu yang ketiga. 4. Rasulullah melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sebelum kuburan itu sendiri ada. Iya. Jadi Nabi masih hidup, masih sugeng. Nabi ya enggak pernah wasiat aku sok kuburan nuk nggone kono atau nuk kamare Aisyah atau nuk rodoh, enggak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau. Ya kusuk nek wis kok kubur, ini bahasa saya ya.
memahami dari ini. Ojo sampai kon niku menggunakan tempat ibadah di sekitar kuburku, di sekitar kuburanku. Itu peringatan Rasul. Rasul melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau. Sebelum kuburan itu ada, di Nabi masih sugeng, sudah melarang lebih dulu. Yang kayak gini ini ya, penting sekali kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji ya nggak tahu. Kalau kita nggak tahu ya akhirnya asal-asalan, sesuatu yang dilakukan asal-asalan itu sudah terlalu lama, itu bahaya. Padahal itu salah terus merasa benar. Lebih berbahaya lagi pengikutnya banyak yang mengikuti tentang itu. Ini sangat-sangat berat ya risiko di hadapan Allah itu. Melakukan sesuatu yang Rasul tidak mencontohkan saja itu sudah risiko ya. Lebih-lebih ini melakukan sesuatu yang dilarang sama Rasul. Rasul itu melarangnya perbuatan itu. Ya, jadi mutlak Rasul menjelaskan manusia yang mendirikan tempat ibadah di sisi kubur itu besok di hadapan Allah menjadi makhluk yang terburuk. Ya kayak gitu. Terus Rasul melarang itu sifatnya mutlak, dikubur ulama siapapun, dimanapun dan kapanpun itu tidak boleh. Termasuk di sisi kubur Rasul sendiri juga tidak boleh gitu ya. Juga tidak boleh. Gimana? Sebelum dilanjut mungkin ada yang perlu dibahas. Kalau belum ada, nomor 4 diulang. 4. Rasulullah melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sebelum kuburan itu sendiri ada. 5. Menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu bukan tradisi kita ya. Jadi ibadah nunggoni kuburan, ibadah di sisi kuburan itu sebetulnya bukan tradisi kita. Tapi itu tradisinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maksudnya menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah itu entah dibuat masjid dulu untuk dijadikan tempat ibadah atau langsung jeber sajadah nuk sandingi kuburan itu. Ya, itu namanya menjadikan tempat ibadah. 6. Rasulullah melaknat mereka karena perbuatan mereka ini. Iya. Jadi perbuatan mereka itulah yang dilaknat sama Rasul. Mengapa mereka dilaknat? Ya karena mereka melakukan hal itu. Melakukan apa? Mendirikan tempat ibadah di sisi kuburan para nabi, para wali, para danyang, para apa maneh ya. Dan ada sebuah hadis, kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Tempat membaca Al-Quran itu adalah rumah, kantor, sekolahan, pondok, masjid itu ya. Itu tempat membaca Al-Quran. Maka Rasul sabdakan nawwiru buyutakum bikiro adil Quran.
sinarilah rumah-rumahmu dengan digunakan membaca Al-Qur'an. Tidak oleh maca Quran nuk kuburan omahe gak tau dige maca malih ya omahe dinggoni gendruwo. Iya, dinggoni memedi. Akhirnya rumahnya angker, rumahnya wingit. Apa maneh kathik Qur'ane diwaca nang kuburan, setan-setan kuburan buyar mlebu nang omahmu. Ya nek perintah kados jelas ya nawiru buyutakum. Sinarilah rumah-rumahmu bikira atil Qur'an dengan membaca Al-Qur'an. Dia yang ke-7, beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu, dengan maksud untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau. Iya, agar kita menghindari dari perbuatan itu. Perbuatan apa? Ya perbuatan beribadah di sisi kuburannya para nabi, para wali, para masyayikh, mungkin para guru, para ustadz, para tokoh, atau kuburan orang yang dianggap banyak berjasa kepada kita. Enggak boleh ya. Yang boleh ya hanya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Ziarah ya itu. Semari ngono ya wis. Nek kathik maca-maca tetek bengek itu sing berat resikonya kalau sampai dilaknat sama Rasul itu ya. Mengapa dilaknat? Karena melakukan perbuatan ini. Tadi kan dikatakan begitu ya. Gimana? Coba nyadran didongakno ae teko masjid kene to teko omahe jenengan. Itu Qur'annya, hadis-hadisnya jelas sekali sudah. Tinggal kita mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita bisa menghindari semuanya itu. 8. Alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau tidak dikuburkan di tempat terbuka adalah karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Di kuburan Rasul tidak ditampakkan. Itu alasannya diantaranya itu. Biar tidak dijadikan tempat ibadah. Gimana? Sampai nek pas umroh apa nek pas haji jenengan cek kuburan Nabi itu di mana, sekitarnya itu digunakan apa? Nek hadisnya jelas seperti ini. Nek kayak gini nggak bisa ya. Dibenturkan kono ngene oleh adik gini kalian nggak bisa ya. Jadi nek kono yang ngono oleh iku belum tentu ulama yang membuat ketetapan itu. Andaikan ulama sekalipun kalau melanggar wahyu yang jelas seperti ini, maka ya kita tetap memilih wahyu ya. Tidak memilih nafsu, tapi memilih wahyu. Lanjut. Pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah seperti sholat di sisi kuburan, sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah. Walaupun tidak dibangun tempat ibadah.
Kalau di Putu ada kuburan Mbah Surontani, ada lagi kuburannya Mbah Slamet. Di saya datang ke situ, kuburan itu, pepunden itu sudah ada, makam itu sudah ada. Kemudian kita datang terus sholat di situ, itu tidak boleh. Di sini termasuk sholat ya, tapi tidak hanya sholat, enggak. Di pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah. Kemarin kan pertanyaannya moco, lah iya, moco Yasin itu ibadah loh ya. Jadi di sini sangat dijelaskan pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah. Ibadah ini moco sholawat ya ibadah. Yeah. Jadi kalau di sana ya sudah seperti Rasul contohkan assalamualaikum ya alal kubur, selesai sudah. Saya pulang nanti lewat sana. Tadi berangkatnya karena ada kabar longsor terus lewat Bareng tadi ya. Nanti pulangnya lewat situ. Nes teko kuburan situ, kuburan kanan jalan. Ya tinggal mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Selesai sudah, itu namanya ziarah. Kalau ingin masuk, kepingin nyedek kuburan yang bapak atau ibu ya sandalnya dicopot celeh nang njaba. Ya nek kon gak diabet, nek kon diabet karo dokter diwanti-wanti nek teng kebon Pak ndamel sandal pun ngantos sikile kecocok nopo-nopo, warase angel, kadang-kadang sampai dipotong barang. Umpamanya kayak gitu, akhirnya gak wani nyopot sandal. Padahal aturannya dicopot dulu kalau akan masuk. Tapi saya kadang-kadang nek kuburannya rusuh, kuatir kena eri, ya tak gawe ae. Melanggar. Nek saja pelanggaran itu berat ya gak usah mlebu njaba ae. Cukup uluk salam dari luar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tadi pas masuk kuburan saya itu tadi pas bareng karo azan. Akhirnya gak sida nyolati. Terus metu maneh ngenteni azan mari. Itu hari Sabtu pagi saya besuk ke rumah sakit. Jadi saat saya besuk pertama itu keadaannya tidak sadar. Terus saya dihubungi, alhamdulillah sudah sadar nih. Terus saya besuk lagi. Ternyata saya berangkat itu subuh, nyampe di tempat wau menjelang subuh mboten sadar malih. Niki mangke rencanane dibeto teng ICU. Akhirnya Sabtu saya harus berangkat ke Pasirian Lumajang. Di jadwal Ahad paginya di sana. Aku berangkat jam 11, terus jam 3 itu nyampe Dampit. Karena berangkatnya lewat Dampit. Terus ada telepon, ternyata kakak ipar saya meninggal. Pikirannya ya ngejak mulih, ya ngejak terus. Akhirnya Nurul bisa meluncur untuk merawatnya, ya alhamdulillah aku sudah ayem. Saya hanya pesan melalui telepon, tolong dirawat sesuai dengan sunnah. Penak pancen nek ngomong sing lakoni kon numbuh. Pesen ngono kan penak. Kalau dulu memang seperti itu ya, jadi gurung woro-woro, gurung diumumke, no speaker innalillahi wa inna, perawatan sudah selesai, mandi sudah selesai, sudah kita kafankan, sudah kita kafani, baru akan nyolati wong-wong teko. Terus mari nyolati, saya pesen Mbah Mudin makin nuwun sewu nek badhe berangkataken diumumaken
mangke dalu mboten mawi tahlilan, mboten yasinan, mboten ngumpul-ngumpul keluarga badhe musyawarah mbagi waris. Padahal Mbak Yuku melarat sing diwaris mbuh ana mbuh ora. Tapi yang jelas nanti malam ngaji waris. Lah ini suaminya yang barusan saya zuhur tadi ke sana. Ya sandalku tak copot wong Padang, katik kuburane resik. Wala ya mari ana wong mati. Nek sing dhisik kok gak tak copot, kuburane ngerusuh dan saya memang harus masuk. Ya nek saya memang harus masuk ya. Kadang tak gawe, kadang tak ge mlaku sak untara nek wis kuwatir resiku dengan nek kecocok utawa kesandung ya gak sida mlebu. Timbangane resiku pelanggaran. Balik metu maneh cukup assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Wis penak ya. Gimana? Gak katik ragat macem-macem, cukup assalamualaikum. Sebab nek ragat macem-macem itu ya beban ya. Ya, lebih-lebih kalau agama mensyaratkan harus pakai janur. Janur itu mahal saiki. Apalagi janur payune mahal ya. Nah. Di nek Islam iku gak katik ngono-ngonoan. Cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimina wal muslimat. Di wong sugih ya iso nglakoni, wong melarat sekalipun ya iso nglakoni padha. Jadi Allah memberikan kesempatan yang sama. Coba kalau sampai diharuskan melarat piye iku butuh ratusan juta. Gemangan mendino bingung. Modai yang dibutuhke, terimakno dingi ngobong mayite. Padahal di dalam Islam itu kesentuh saiki itu sakitnya luar biasa. Lebih-lebih diobong, mbuh rasane piye gak aru. Alhamdulillah awake gak dadi wong ngono iku. Timang ngomongne apa ya, Mang? Ngomongne kuburan. Lanjut. 10. Iya. Rasulullah menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik. Sebelum terjadi, di samping bahwa syirik adalah akhir keadaan di dunia. Ya gitu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik. Sebelum terjadi, di samping bahwa syirik adalah akhir keadaan di dunia. Dia. Jadi wong sing paling welek itu lho ya. Ya loro iku. Siji orang yang menjadikan tempat ibadah di sisi kuburnya orang alim, orang solih, nabi, para wali, ya itu orang paling welek-elek wong. Siji ku nomor loro wong sing metuki dina kiamat. Maksudnya kiamat terjadi keadaannya masih hidup. Itu seburuk-buruk manusia ya, karena manusia-manusia yang menjumpai kiamat itu semuanya orang musyrik, semuanya orang kafir. Orang mukmin, orang muslim sudah wafat lebih dulu. Gak ono mukmin muslim
yang menjumpai hari kiamat nggak ada. Sing menjumpai hari kiamat itu mesti wong kafir, wong musyrik. Maka dua itu sama Rasul dihubungkan. Dipodo-podo weleke loro iku. Gimana? 11. Khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah pada waktu 5 hari sebelum wafat mengandung bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu di luar 72 golongan dalam umat Islam, yaitu Rafidhah dan Jahmiyah. Nah itu ya, yaitu Rafidhah dan Jahmiyah. Itu loro iku ya. Dilanjut dulu. Dan karena Rafidhah lah kemusyrikan dan penyembahan kuburan terjadi. Iya. Serta merekalah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Nah itu ya, Rafidhah dan Jahmiyah. Sekarang Rafidhah tolong dibaca. Rafidhah adalah salah satu sekte dalam aliran Syiah. Mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait. Dan mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Iya itu ya, Syiah Rafidhah. Di Rafidhah itu sekte Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Namanya Syiah itu kan si Ali itu kan jadi. Terus akhirnya Syiah. Padha karo Muhammad jadi Muhammadiyah. Dia. Nek si Ali jadi ini malih Syiah. Itu berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Tuh. Itu kan dijelaskan di situ tadi sudah sekte di luar Islam. Dan MUI sendiri menyebutkan Syiah itu bukan Islam. Majelis Ulama Indonesia itu lihat. Itu yang namanya Rafidhah. Sekarang yang Jahmiyah, monggo. Jahmiyah adalah aliran yang timbul pada akhir khilafah Bani Umayyah. Disebut demikian karena dinisbatkan pada nama tokoh mereka, yaitu Jam bin Safwan At-Tirmidzi, yang terbunuh pada tahun 128 Hijriah. Di antara pendapat aliran ini adalah menolak kebenaran adanya asma dan sifat bagi Allah. Karena menurut anggapan mereka, asma dan sifat adalah ciri khas makhluk. Maka apabila diakui dan ditetapkan untuk Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu Jahmiyah itu mengatakan seperti itu. Asma wa sifat itu dianggap menjisimkan Allah. Jadi Allah itu berjisim atau berjasad. Padahal Allah suci dari itu. Ya, itu pemahamannya kayak gitu. Gimana? Bingung enggak ini ya? Bingung bahaya ini ya. Gimana? Jadi kalau Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, Ahlussunnah wal Jamaah itu menganggapnya yaitu yang harus kita pegang. Nah, semuanya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh kayak Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, ya sudah, kita memahaminya seperti itu. Jahmiyah enggak, melarang.
Padahal yang dilarang itu menyamakan tanganing Allah padha karo tanganing menungso, itu yang dilarang. Tapi nek mengatakan yadullah fauqa aidihim, itu memang harus seperti itu. Kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu yang harus kita yakini. Kalau Jahmiyah itu dianggap menjisimkan, menjasadkan Allah, sehingga dilarang menurut mereka. Koyok bener tapi malah keliru karena tabrakan dengan Al-Quran. Yang jelas kan mukhalafatul lil khawadisi. Allah itu yang jadi keyakinan kita ya seperti itu, mukhalafatul lil khawadisi. Allah itu tidak pernah sama dengan apa yang baru yang ada di dunia ini. Gimana? Itu Jahmiyah ya. Jahmiyah itu tidak membolehkan pemahaman asma wa sifat Allah. Itu dianggap batil. Sampai menetapkan asma wa sifat Allah, kata Jahmiyah, kita dituduh menjisimkan, padahal kita tidak pernah menyamakan Allah. Itu dawah Allah sendiri. Ya, contohnya Allah bersemayam di atas aras. Ini kan sifat Allah ya. Sifat Allah itu bersemayam di atas aras. Terus Allah nyatakan sepertiga malam turun ke, maksudnya wahyu menyatakan Allah sepertiga malam turun ke langit bumi dalam rangka mengabulkan doa seluruh hamba yang memintanya. Iya. Nah, ikut Jahmiyah nggak boleh ngomong Allah naik turun, nggak boleh. Nah, tapi wahyu menyebutkan seperti itu. Kalau kita itu meyakini apapun yang sudah ditetapkan Allah, ya itulah yang menjadi keyakinan kita. Jadi apapun yang gaib, yang kasat kata kita tidak melihat, kalau kita menyatakan sesuatu yang kasat mata kita tidak melihat, itu harus ada dalil dari Quran dan As-Sunnah. Di ketetapan Allah itulah yang kita jadikan pegangan. Tapi golongan Jahmiyah justru sebaliknya. Gimana? Bisa dilanjut? Monggo kalau bisa dilanjut. 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, merasakan beratnya sakaratul maut. Itu ya. Jadi di antara kandungan bab ini menjelaskan Rasulullah itu adalah manusia biasa seperti kita, juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Sama. Rasul juga makan, Rasul juga minum, Rasul juga tidur, Rasul juga menikah. Ini seluruhnya sama. Yang membedakan Rasul mendapat wahyu langsung dari Allah, lah kita ini hanya mengikuti wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah dan yang telah dicontohkan kepada kita. Bedanya itu. Coba dibaca surah Al-Kahfi itu ya, ayat 110 terakhir. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Coba Arabnya, ayatnya dibaca.
Jelaskan ya. Jadi Muhammad katakanlah, kon iku lho Muhammad ngomong nek aku iki, maksudnya Muhammad iki padha karo kon kabeh iku padha-padha menungsani. Yang menjadikan beda itu saya mendapat wahyu. Kalau kamu enggak, kamu harus mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Hakikatnya juga kepadamu, maka saya kewajiban menjelaskan. Kan hanya itu ya. Jadi kewajibannya Rasul diperintah sama Allah bahwa innama ana basarun mislukum. Sungguh aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu semuanya. Cuman aku mendapat wahyu atau wahyu diturunkan kepadaku. Tidak diturunkan kepadamu, tapi untukku juga untuk kamu, untuk kita semua. Berhubung sudah titik, masih ada berapa tadi? Masih berapa? 4. Ayo dibaca 4 itu. 4 langsung ya. Kita perhatikan. 13. Beliau dimuliakan Allah dengan diangkat sebagai Khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim. 14. Dinyatakan bahwa Khalil lebih tinggi tingkatannya daripada Habib atau kekasih. 15. Dinyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Iya. 16. Hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sesudah beliau. Isyarat ya, bukan syarat. Hal tersebut merupakan isyarat, isyarah bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sesudah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya yang kita baca. Gimana? Bisa ditutup? Kalau enggak ada yang dibahas, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.